Selamat pagi Bapak Ibu, pemirsa yang sedang menyaksikan program Renungan Pagi di saat ini. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberi kesempatan untuk kita hidup. Napas hidup yang Tuhan kasih untuk kita, sepertinya kita harus menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan demi pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa membantu dengan membagikan renungan ini ke media-media sosial ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa menjadi pelaku-pelaku Kristus dalam kehidupan dengan membantu channel ini untuk berkembang ya. Oke, puji Tuhan, mari kita berdoa. Mulai. Tuhan Yesus yang kekasih Bapa yang surga, kami puji dan kami sembah Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Terima kasih atas napas kehidupan dan hari-hari yang kami lalui. Kami tidak sendirian ya Bapa. Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau membantu kami berjalan di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kami lewati Tuhan Yesus. Engkau masih menuntun kami di setiap seluk-beluk kehidupan kami. Engkau ada di situ. Engkau memegang tangan kami. Engkau tidak melepaskan tangan kami. Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kehidupan yang kami jalani kadang-kadang belum bisa menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, apapun keadaan dan kehidupan kami percaya Engkau tidak pernah membuang kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu ya Bapa, hidup kami bisa berguna bagi orang lain. Kami tahu Tuhan, kami sampai di hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk hidup Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar untuk hidup kami untuk berguna bagi orang lain dan terkhususnya berguna untuk pelayanan Tuhan. Kami berdoa semoga hidup kami bisa menabur yang baik dan pada saatnya kami menuai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terdapat pada Markus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai ke-29. Itu judul pembacaannya tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal menabur itu dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam kehidupan sudah menabur hal yang baik? Apakah dalam kehidupan kita sudah melakukan hal yang baik? Perumpamaan ini sangat melekat pada kehidupan saya dan Bapak Ibu. Terkadang ada dua kemungkinan kita menabur. Yang pertama, kita menabur hal yang baik. Yang kedua, kita menabur tapi menabur hal yang tidak baik. Apakah dalam kehidupan Bapak Ibu sudah melakukan hal yang baik dan menabur hal yang baik? Apakah dalam kehidupan Bapak Ibu sudah menjadi berkat bagi sesama? Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita walaupun menabur hal yang kecil, kita tidak tahu bahwa kita akan menuai hal yang besar. Oleh sebab itu,
Dari adalah satu lagu yang sangat menginspirasi saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini sangat menginspirasi saya dan mungkin juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Apakah di lingkungan kerja kita, di lingkungan tetangga kita, apakah kita sudah membangun relasi yang baik? Apakah dalam pekerjaan Bapak Ibu melayani? Apakah Bapak Ibu sudah melayani dengan tulus? Apakah pelayanan Bapak Ibu mungkin di kantor, mungkin pelayanan di gereja, Bapak Ibu sudah membuat banyak orang tersenyum? Atau banyak orang yang puas dan senang dengan Bapak Ibu? Mungkin belum, ada dari kita yang belum. Tapi percaya Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kita tabur di bumi, kita akan tuai di surga. Maka itu dari sekarang kita bangun relasi yang baik, kita melayani dengan sepenuh hati, kita menabur yang baik. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani. Oleh sebab itu mari kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tidak setengah-setengah hati. Kita membangun relasi-relasi yang baik, kita membangun hubungan yang baik, dan itu sudah menjadi berkat. Hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani. Oleh sebab itu kita melayani, percaya saja pada Tuhan. Apapun yang menjadi kendala, masalah selama kita hidup, percayakan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Jangan karena dunia kita berdoa namun belum ada jawaban, kita putus asa, kita marah sama Tuhan. Jangan. Apapun masalah hidup yang kita alami, melayani dengan sepenuh hati. Ingat, apa yang kita tabur di bumi, kita akan tuai di surga. Amin. Puji Tuhan lewat renungan tadi ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Oke, sebelum kita menutup renungan di saat ini, mari kita berdoa mulai. Bapa yang kami puji dan kami sembah, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami lewat renungan kami belajar. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami belum menabur hal yang baik, Tuhan. Terkadang kami belum menabur hal yang baik, melayani pun kami masih dengan setengah hati. Hidup kami belum bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terkadang juga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terkadang belum menabur hal yang baik, belum bisa melayani dengan sepenuh hati. Terkadang masalah hidup
ekonomi yang kami alami, masalah-masalah yang kami alami dalam kehidupan membuat sehingga kami belum bisa menabur hal yang baik. Malah kami menabur hal-hal yang buruk. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan. Buktinya lewat napas hidup yang kami masih hirup, kami tubuh yang masih sehat. Kami percaya Tuhan kesempatan masih diberikan kepada kami. Kami percaya hidup kami bisa berguna bagi Tuhan. Karena kami percaya kami adalah orang-orang terpilih yang masih diberi kesempatan untuk melayani dan menabur hal yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta curahkan Roh Kudus dalam hati kami, supaya hidup kami hal-hal yang membuat kami putus asa, Roh Kudus bisa menguatkan kami dan kami bisa melayani dengan sepenuh hati. Tuhan, renungan ini mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton channel ini mungkin dalam masalah kehidupan Tuhan. Tapi Tuhan berkati, rahmati Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami masalah mungkin terpuruk. Tuhan, hanya Tuhan yang tahu isi hati mereka. Tuhan curahkan Roh Kudus kepada mereka, supaya apapun yang terjadi dalam hidup mereka tetap melayani dengan sepenuh hati. Mereka tetap menabur hal yang baik dalam kehidupan mereka. Kami percaya padamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu saudara-saudari, puji Tuhan ya. Semoga renungan tadi bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa membagikan ke teman-teman sekitar renungan ini, program ini. Ini program baru, jadi Bapak Ibu mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Kami percaya lewat hal sekecil ini, lewat membagikan like dan subscribe, tapi Bapak Ibu sangat membantu kami untuk terus melayani. Terima kasih. Shalom.